PPATK telah memblokir 843 rekening ACT dan afiliasinya. Sebanyak 50% dari dana senilai 1,7 triliun rupiah yang diterima ACT itu disalahgunakan untuk membeli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan bertemu lagi dengan KBN Nusantara. Saya Gusmar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Masih terkait dengan ACT. Hasil penelusuran PPATK ternyata sungguh mencengangkan dan sangat menyedihkan. Tidak hanya diselewengkan untuk Koperasi 212, tetapi bahkan terbaru PPATK menjabarkan, PPATK menyebutkan dana dari ACT ini ada yang digunakan untuk membeli villa dan kurang ajar. Tidak bisa ditolerir satu kata, brengsek. Buajumu mengatakan donasi umat. Hatimu terbuat dari apa itu? Donasi umat, hasil yang dikumpulkan dari orang-orang tidak beradab bahkan. Karena kotak ACT yang ada yang di warung-warung kecil, di toko-toko. Kamu gunakan untuk beli rumah, villa. Bajingan keparat kalian ini. Seandainya hukumannya kayak di Saudi, dipancung kepala kalian nih, para manajemen ACT ini. Ini ya, saya baca nih. Hasil penelusuran PPATK, donasi diterima ACT dipakai beli rumah dan villa. Baru nih hari Kamis 4 Agustus, hari ini. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengungkapkan temuan adanya 50% dana donasi yang diterima Yayasan Aksi Cepat Tanggap mengalir ke entitas pribadi. Mengalir ke entitas pribadi sebanyak 50% dari dana senilai 1,7 triliun rupiah yang diterima ACT itu disalahgunakan untuk membeli villa hingga rumah. Pengen rasanya saya jotos kepalanya ini, para elit-elit ACT ini. Udah nggak punya hati lagi nih. Udah bukan rusak lagi, hancur hatinya itu udah. Keluar dana haram sih. Jadi kita melihat ada kepentingan untuk buat pembayaran kesehatan, pembelian villa, kemudian pembelian apa, pembelian rumah, pembelian aset. Kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana di Gedung Kemensos pada hari Kamis ini. Ia mengatakan dana donasi yang seharusnya disalurkan ke warga itu justru disalahgunakan ACT. Dana yang diterima disebutnya malah digunakan untuk kepentingan pribadi. Segala macam yang memang tidak diperuntukkan untuk kepentingan sosial, ungkap dia. Nah, ini lagi nih, ini data ini sungguh-sungguh membuat mendidih darah kita ini. Ya. PPATK telah memblokir 843 rekening ACT dan afiliasinya. PPATK mengatakan total ada uang 1,7 triliun rupiah yang mengalir ke ACT dari ratusan rekening tersebut. Ia mengatakan dari jumlah tersebut 50% dana yang diterima mengalir ke entitas-entitas yang terafiliasi dengan pihak pribadi di ACT. Dia menduga uang tersebut dipergunakan secara tidak akuntabel. 50% dari 1,7 triliun berapa, bro? 8 sampai 900 miliar kan? Brengsek. Siapa saja entitas yang menerima aliran dana tersebut? Mereka adalah anak usaha ACT yang kemudian uangnya mengalir ke pengurus yayasan filantropi itu. Kan ada kelompok-kelompok di masing-masing. Jadi ACT itu punya kegiatan-kegiatan usaha lain.
Jadi kegiatan usaha lain itu yang kemudian menerima dana, dan dana itu ada kembali lagi ke pengurus gitu, seperti yang kami sampaikan sebelumnya. Jadi puter ya, cuci nih. Ini saya kira sangat tepat nih model atau modus pencucian uangnya itu. Diputer-puter, tapi jatuhnya untuk kepentingan mereka sendiri juga. Oke ya, itu update terkini dari penelusuran PPATK terkait dengan dana ACT yang secara biadab digunakan untuk kepentingan entitas pribadi para pengurusnya. Tidak bisa ditolerir. Bukannya 30% dulu pernah mengatakan tuh, ex-presiden ACT atau presiden ACT itu, untuk biaya operasional termasuk gaji para petingginya. Tapi 50% ini disebut PPATK terbaru ini, masuk untuk kepentingan entitas pribadi. Beli rumah, beli villa. Kurang ajar, biadab. Ya, sekali lagi biadab kalian. Gak punya hati. Donasi umat yang kata untuk bencana dan lain sebagainya. Masih kolu tega diembat untuk kepentingan pribadi. Bahkan yang tidak habis pikir, sangat sadis, dana kematian ahli waris korban Lion Air. Anak-anak yatim masih bisa dimakan. 34 miliar disimpangkan. Tidak disampaikan. Kalian katanya bajunya agama, tas nama agama, keluar-keluarnya agama, promosinya pakai ustadz siapa itu. Tapi apakah kalian nggak ngerti tentang hak anak yatim dan haramnya memakan harta anak yatim? Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Aku Semar dari lereng Gunung Slamet. Terima kasih, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Bila taufik wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.